selama sistemnya masih seperti ini, kadang-kadang firer pun juga nggak ada guna. Karena memang kultur mereka, yang saya sebutkan tadi, dibawa bikin salah, tidak dikasih tindakan malah dipromosikan. Kenapa? Karena memang di atasnya ikut bermain. Minimal melindungi. Kalau dia tidak memang sama-sama cawe-cawe atau atasannya yang memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan penyelewengan itu. Karena dia sangat mudah ditebak itu. Karena atasannya tidak ada keterlibatan di sana, lihat bawahannya ada penyelewengan, nggak mungkin nggak ditindak. Orang gila pun pasti akan berpikir. Orang yang paling bodoh pun akan berpikir, ya kan? Kalau di bawah salah, di atas dia ikut bermain, nggak mungkin nggak ditindak. Oke, ini ya teriak-teriakan untuk menjatuhkan atau mencopot Prabowo ini. Ada dua komponen terpenting. Ya, dua komponen yang paling penting ini. Satu, kalau Prabowo dijatuhkan, terus yang mau gantikan siapa? Gitu kan? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana cara menjatuhkannya? Secara konstitusional, atau secara jalanan lagi? Kedua-duanya butuh effort yang sangat tinggi di sini. Dan yang paling penting itu, kalau Prabowo dijatuhkan, yang harus kita pikirkan itu, mau digantinya sama siapa? Kalau dia bilang, oh karena kita harus jatuhkan atau kita copot Prabowo karena nggak mau dengar, itu kan? Ya coba kita apa sih yang kita bisa buat ini supaya Prabowo bisa dengar, supaya Prabowo ini tahu kesulitan rakyat, bukan hanya berpikir bagaimana menjaga kursi kekuasaannya. Nah itu kita cari jalannya ini. Kalau menjatuhkan di luar konstitusi, negara ini akan mundur lagi jauh ke belakang. Walaupun kita tahu Prabowo hari ini beda sekali dengan Prabowo yang kita kenal pada masa lalu. Ya, keraguan Prabowo yang nggak jelas tentang reformasi Polri yang sudah diumumkan kemana-mana. Ya, keraguan Prabowo tentang pembenahan korupsi di negeri ini. Kedua, transparansi para pejabat tentang situasi negara pada hari ini. Jangan dibilang pokoknya ada, nggak usah tahu, pokoknya ada. Enggak, ini negara loh.